Kepala BNN Budi Waseso tanda tangani kesepakatan anti narkoba bersama sejumlah tokoh masyarakat di Denpasar. Kawasan wisata Pantai Pemutaran Kecamatan Grogag Buleleng, Bali dipenuhi sampah kiriman. Puluhan penyelam menurunkan 2 buah struktur biorok berbentuk burung Garuda. Bali United resmi merekrut mantan penyerang Bayangkara FC Ilyas Pasujevic. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Warisan seni dan budaya yang dimiliki Bali menjadi suatu hal menarik untuk kita kulik. Nah, berikut ini ada sebuah desa di Bali yang disebut desa seni karena banyak sekali hasil seni yang berhasil diciptakan oleh warganya. Berikut liputannya. Berjarak 40 km dari ibu kota Denpasar, desa ini terletak di Kabupaten Kelungkung. Memiliki luas sekitar 249 hektar, desa ini bernama Desa Kamasan. Nama Kamasan pada desa ini memiliki arti yang cukup dalam. Kama berarti bibit dan san berarti seni. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai gudangnya seni, mulai dari lukis, ukir peluru, hingga kain tenun. Karya seni yang paling terkenal dari desa ini ialah seni lukis wayang Kamasan. Kali ini saya pun berkesempatan untuk mengunjungi sanggar lukis tertua yang ada di desa Kamasan. Sanggar lukis Nyoman Mandra namanya. Sanggar ini secara turun-temurun dikembangkan. Saat ini pun dikelola oleh putri dari Bapak Nyoman Mandra, Niwayan Sri Wedari. Di sanggar ini berbagai macam lukisan wayang Kamasan ditampilkan. Tidak hanya lukisan pada kanvas saja, lukisan pada media lain seperti capil, kipas, dan ornamen hiasan meja pun ada. Corak pada lukisan wayang Kamasan ini sebenarnya mudah untuk dikenali. Setiap lukisan memiliki warna dasar coklat muda dan keemasan. Gambar wayangnya pun ditonjolkan melalui tinta hitam yang digambar secara detail. Kalau mengenai ciri khas lukisan Kamasan ya, yang membedakan itu mungkin dari segi pewarnaan ya, teknik warna itu memang ciri khasnya kita di Kamasan ini dengan teknik sigar itu ya. Dari figur wayangnya juga memang dia agak kaku ya, pipih, tapi dia memang punya pakem tersendiri gitu. Jadi tidak boleh lepas dari pakem yang sudah ada gitu. Setiap harinya sanggar lukis ini banyak didatangi oleh ibu-ibu para pekerja maupun anak kecil yang ingin belajar melukis wayang Kamasan. Seperti Andi misalnya, setiap libur sekolah dia selalu menghabiskan waktu untuk belajar melukis. Karena suka menggambar dulu, soalnya pernah juara 1 melukis wayang, makanya mau menjadi pelukis terkenal. Seni yang dituangkan pada lukisan wayang Kamasan ini bukan sekedar karya keindahan saja, namun banyak aspek yang dituangkan di dalamnya, seperti aspek filosofis, spiritual, ekonomis, teknik, sosial, dan budaya.
Tak heran jika gambar di setiap lukis wayang Kamasan ini selalu memiliki unsur cerita dari pewayangan, baik cerita Ramayana, Mahabharata ataupun Subali Sugriwa. Lukis wayang Kamasan ini erat kaitannya dengan nilai keagamaan, terutama nilai ritual pada agama Hindu. Membuatnya pun ternyata sangat susah, dan ini dia hasil kerja saya yang sedikit bagus. Lukis wayang Kamasan yang diproduksi di sanggar milik Nyoman Mandre ini banyak diminati oleh para kolektor lukisan. Bahkan penjualan lukisannya pun sudah sampai di negara-negara besar seperti Jerman, Kanada, Sydney, Belanda, bahkan Amerika. Tak puas hanya dengan melihat seni lukis wayang, saya pun mencoba mengunjungi pengrajin lain di desa Kamasan. Kali ini saya mampir di rumah milik Pak Nyoman Budiana. Beliau adalah seorang pengrajin ukiran. Namun yang berbeda, jika biasanya kita menemui ukiran dengan media kayu, kali ini ukiran dengan media yang cukup unik. Ya, ukiran di atas selongsong peluru. Selongsong peluru yang telah diukir ini nantinya bisa dibentuk sesuai dengan keinginan pemesan. Ada yang berbentuk Garuda, wayang, bahkan guci. Mengukir di atas peluru ternyata tidak semudah mengukir di atas kayu. Bahan dasar peluru berupa kuningan merupakan material keras yang sulit untuk diukir. Oleh karenanya, untuk dapat diukir, peluru terlebih dahulu dibakar selama 1 hari untuk kemudian diisi dengan getah damar, atau yang biasa disebut gala-gala. Jadi pertama gala-gala itu susah kita cari, itu bahan bakunya susah kita cari. Pahat memang susah, direbus dulu, bahan dibakar dulu tuh, hanya dibakar, setelah dibakar dimasukin gala itu namanya itu. Untuk mengukirnya, para seniman di desa Kamasan ini menggunakan alat pahat dengan berbagai bentuk sesuai pola yang dibuatnya terlebih dahulu. Tidak jauh berbeda dengan lukis Kamasan, tema yang kerap kali diangkat pada ukir selongsong peluru ini juga mengangkat tema pewayangan khas Bali. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa mengukir di atas peluru. Selain dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, satu hal yang paling penting ialah harus teliti. Selongsong peluru yang telah diukir akan dibakar kembali untuk mengeluarkan gala-gala di dalamnya. Setelah itu masuk pada tahap finishing, yaitu pencucian. Nantinya selongsong peluru akan dicuci hingga bersih dengan cairan air aki dan asam untuk mengembalikan warna keemasan pada peluru. Selongsong peluru yang berhasil dibuat ini rata-rata merupakan pesanan dari para pensiunan angkatan bersenjata. Namun ada juga yang memang sengaja untuk dipasarkan. Harga satu selongsong peluru bisa mencapai 2,5 juta rupiah. Ada juga yang berkisar ratusan ribu sesuai ukuran yang diminta. Setelah melihat seni ukir selongsong peluru, saya pun melanjutkan untuk jalan-jalan di desa ini. Ada satu hal yang juga menarik perhatian saya. Di sebuah rumah khas Bali, saya melihat ada 2 orang ibu-ibu tengah membuat kain tenun. Saya pun penasaran dan mencoba menghampirinya. Ya, kain tenun khas Bali. Melalui alat yang masih sangat sederhana, ibu-ibu ini membuat kain tenun dengan sangat bersemangat. Kain tenun yang dibuat ini adalah produksi kain tenun rumahan yang berasal dari sutra asli. Proses pemintalan benangnya pun masih sangat sederhana. Hanya dengan kayu bekas yang dibuat berdiri sejajar dan dipaku sebagai tiang untuk memintal benang. Pembuatan kain tenun produksi rumahan ini dibuat hanya ketika ada pesanan saja.
Motif yang dibuat pun sesuai permintaan si pembeli. Proses pembuatan kain tenun yang cukup lama dan penggunaan alat yang masih sangat sederhana menjadi alasan mengapa kain tenun khas Desa Kamasan ini tidak diproduksi setiap waktu. Satu lembar kain tenun yang dibuat secara tradisional bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan. Dan ini salah satu kain tenun yang sudah berhasil dibuat. Cantik kan? Vera Zenvia, Riri Anggono melaporkan untuk NET. Kepala BNN Budi Waseso tanda tangani kesepakatan anti narkoba bersama sejumlah tokoh masyarakat di Denpasar. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagai ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertinggi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Kepala BNN Budi Waseso tanda tangani kesepakatan anti narkoba bersama sejumlah tokoh masyarakat di Denpasar. Hal ini dianggap penting mengingat Pulau Bali dijadikan surga bagi para penjahat narkoba untuk menjalankan bisnisnya.
Kamis malam, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Wasieso bersama Wakapolda Bali serta sejumlah tokoh masyarakat melaksanakan penandatanganan pernyataan kesepakatan untuk memerangi narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Puri Tegal dan Pasar ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga Bali dari ancaman bahaya narkoba, yakni dengan cara membangun sinergitas dengan komponen masyarakat dan tokoh masyarakat Bali. Bali juga sebagai daerah wisata dunia tentunya menjadi incaran para penjahat narkoba untuk menjalankan bisnisnya. Apalagi menjelang tahun baru ini, pesanan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan. Maka Bali harus kita jaga, ya. Karena Bali ini luar biasa dikenal di dunia. Ya. Dan Bali merupakan daerah wilayah yang merupakan satu wilayah yang termasuk menjadi ancaman terhadap masalah narkotika. Karena apa? Daerah pariwisata yang begitu besar, di sini manusia dari negara manapun ada, termasuk di lokal atau dari Indonesia. Ya. Nah ini yang harus kita cegah, kita tangani, kita perbuat, sehingga tidak terpengaruh pada budaya-budaya asing yang arahnya pada penyalahgunaan narkotika. Jadi harus kekuatan di Bali ini harus kita bangun kekuatan. Melalui kesepakatan ini, diharapkan tokoh masyarakat Bali berperan aktif untuk menciptakan penangkalan dini terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya generasi muda. Karena kejahatan narkoba saat ini sudah mulai menyasar anak-anak usia muda. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polisi gerbek sebuah perkampungan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang diduga kuat menjadi sarang narkoba. Hasilnya narkoba, miras, dan sajam berhasil diamankan petugas dari beberapa rumah. Kamis pagi ratusan personel gabungan Polres Jakarta Selatan geledah satu persatu rumah di permukiman padat penduduk wilayah Peninggaran Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Permukiman ini diduga sebagai sarang penyalahgunaan narkoba. Dalam penggeledahan sempat terjadi perdebatan antara pemilik rumah dan petugas. Dari hasil penggerebekan ratusan pil tramadol, sejumlah paket ganja siap edar, tembakau gorila, miras, sajam, serta puluhan telepon genggam yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba disita polisi. 33 orang juga diamankan untuk dilakukan tes urin. Dan kita mengamankan 33 orang, terdiri dari pria 22 dan wanita 11. Dari ke-33 orang ini kita laksanakan tes urin dan didapat 2 orang tes urinnya positif mengandung MDMA. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, ke-33 orang yang telah diamankan digelandang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu Kamis siang, Satuan Reskrim Polsek Balaraja menyergap seluruh pemuda pelaku pemerasan dan penodongan terhadap pengguna jalan dan pelajar di kawasan Balaraja, Tangerang. Saat digerebek, 2 orang pelaku tengah mabuk berat dan tak sadarkan diri usai pesta miras. Dari hasil pemeriksaan, polisi temukan 2 butir obat-obatan terlarang jenis dextro yang diduga dioplos bersama minuman keras. Polisi juga menyita 2 buah unit telepon genggam hasil rampasan pelaku. Kita telah mengamankan 10 pemuda yang diduga menggunakan minuman keras ya dalam keadaan mabuk. Selain itu juga mereka juga telah diamankan karena adanya laporan dari masyarakat karena telah mengganggu ketertiban umum di wilayah tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku ditahan di Polsek Balaraja untuk penyelidikan lebih lanjut. Oktabari Mujipratumairisa melaporkan untuk NET. Polisi tingkatkan status pelaku kekerasan terhadap anak 5 tahun di Lenteng Agung sebagai tersangka. Di Sorong, seorang pendeta ditahan polisi karena mencabuli sejumlah anak di panti asuhan yang ia kelola. Benoni Tahapari alias Beni, seorang pendeta asal Sorong ini Rabu kemarin digiring anggota unit PPA Polres Sorong, Papua Barat. Yang bersangkutan ditahan karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadap sejumlah anak di panti asuhan Pelita Kasih, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Perilaku bejat lelaki paruh baya berusia 48 tahun ini terkuak setelah diadukan salah satu korban sodomi. Selain mengancam korban guna hindari kecurigaan, pelaku sengaja memanfaatkan profesi pelayanan bidang kerohanian. Tindakan pelaku bahkan telah dilakukan sejak tahun 2012 silam. Itu tanggal 11 Desember 2017 baru satu. Namun yang dari pengakuannya dari pihak tersangka yang sudah dia lakukan adalah 5 orang. Tapi belum bikin laporan. Di hadapan polisi, pelaku yang telah beristri dan 2 anak ini akui nekat melakukan tindakan tersebut karena disorientasi seksual. Saya tadi kan minta dari ibu-ibu kepolisian itu
Kalau memonya kurang percaya saya, bawa saya ke dokter untuk pemeriksaan dulu. Kasus kekerasan seksual lainnya juga terjadi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Abdul Wahab Syaroni, terduga pelaku kekerasan seksual terhadap bocah 5 tahun, Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengaku melakukan perbuatan bejatnya di tempat kerjanya di sebuah kontrakan di wilayah Lenteng Agung. Sementara korban adalah tetangga dekat tersangka. Modus tersangka dengan mengiming-imingi uang senilai 100 hingga 500 rupiah. Dalam lingkungan kontrakannya itu di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, itu banyak anak kecil, sekitar 5 orang. Bahwa si pelaku sendiri suka terhadap anak kecil, kemudian dengan modus tertentu bahwa si pelaku melakukan aksinya terhadap si korban. Tersangka Abdul Wahab ditangkap anggota Polres Jakarta Selatan Selasa kemarin. Ia ditangkap di rumahnya. Penangkapan sempat ricuh hingga polisi lepaskan tembakan peringatan untuk meredam emosi warga. Kristo Liliavna, Oktabari melaporkan untuk NET. Polisi beberkan kronologi kasus suami mutilasi istri di Karawang, Jawa Barat. Berikut wawancara tim NET dengan Kasat Reskrim Polres Karawang di lokasi kejadian. Ini merupakan bagian dari rumah pelaku pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Kabupaten Karawang. Saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Karawang, Jawa Barat, AKP Maradona. Selamat sore, Pak. Boleh dijelaskan nggak, Pak? Ini bagaimana sih, Pak, kronologi di dalam kontrakan ini itu seperti apa? Mulainya seperti apa, Pak? Jadi peristiwa pembunuhan ini berawal pada hari Senin ya, tanggal 4 Desember. Itu diawali di sini, di tempat saat kita berada. Ini si pelaku dan korban sedang cekcok di sini. Ini korban duduk di sini, kemudian si pelaku menyender di sana. Sedang cekcok, kemudian tiba-tiba si korban mencekik pelaku, sampai si pelaku menangkis cekekan korban. Sampai akhirnya korban termundur gara-gara dipukul terus dan terpleset. Kepala korban kemudian terpelanting di sini dan sampai korban tidak menyadarkan diri. Selanjutnya pelaku menggeser si korban ini ke ruangan tengah dari rumah ini, kemudian merencanakan untuk memutilasi korban. Pada hari Selasa selanjutnya, setelah membeli peralatan berupa golok dan plastik, kemudian sekitar pukul 3 siang 15.00 si pelaku kembali ke kos-kosan ini dan mulai memutilasi korban. Disinilah tempat mutilasi terjadi. Kemudian di hari Rabu barulah kemudian pelaku membuang jenazah ke daerah Ciranggon, Majalaya, Karawang, dan pada hari Kamis pukul 15.00 kita menemukan ada jenazah di Ciranggon gitu. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Demikian penggambaran dari bagaimana terjadinya kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Peristiwa suami bunuh istri kerap terjadi lantaran permasalahan materi. Kekerasan yang dilakukan dinilai karena adanya gangguan sehingga menimbulkan perilaku tak wajar. Kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi. Bahkan belakangan publik dicengangkan dengan sederetan peristiwa sadis. Suami dengan tega membunuh istrinya. Pada September lalu seorang pegawai BNN dibunuh oleh suaminya sendiri dengan cara ditembak. Alasannya keduanya terlibat cekcok, bahkan sang suami kerap mendapatkan kekerasan verbal dari sang istri. Masalah materi jadi pemicunya karena sang istri tak mendapat mobil yang diinginkannya. Tak cuma itu, di Jakarta, seorang dokter ditembak mati oleh suaminya lantaran sang istri meminta cerai karena kerap mendapatkan kekerasan. Tak terima digugat cerai, sang suami melancarkan 6 tembakan ke istrinya, Dr. Leti, yang sedang praktek di kliniknya di kawasan Jakarta Timur. Dan yang baru saja terjadi di Karawang, Jawa Barat, seorang suami bunuh istri karena alasan banyak menuntut secara materi dan meminta cerai. Tak tanggung-tanggung, suami pun tega memutilasi jasad istri dan membakarnya demi menghilangkan jejak. Perilaku keji para pelaku ini dinilai karena adanya gangguan, sehingga menimbulkan perilaku tak wajar yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu ada yang tidak wajar atau abnormal. Abnormalitas ini membuat mereka tidak mampu menahan diri,
terdesak untuk melakukan kekerasan dan bahkan mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan. Agar peristiwa serupa tak terulang, pemerintah juga masyarakat harus bergandeng tangan, menciptakan program-program yang dapat menanamkan kembali rasa cinta kasih di dalam keluarga. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Puluhan penyelam menurunkan 2 buah struktur biorok berbentuk burung Garuda. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Pak, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke, Jack. Hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bah? Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Kembali di NET Bali, puluhan penyelam dibantu masyarakat dan turis mancanegara menurunkan 2 buah struktur biorok berbentuk burung Garuda ke dasar laut Desa Pemutaran Buleleng, Bali. Patung Garuda seberat 2,5 ton ini merupakan biorok ke-156 di areal Taman Biorok Desa Pemutaran. Berbicara keindahan alam bawah laut serta pantainya, Bali Utara tak kalah eksotisnya dengan pantai di Bali Selatan. Desa Pemutaran merupakan alternatif bagi para penyelam untuk menikmati keindahan alam bawah laut dengan berbagai biota laut serta terumbu karangnya yang berada di Taman Biorok. Dalam rangka pemutaran Bay Festival untuk 156 kalinya, patung Biorok seberat 2,5 ton kembali ditenggelamkan ke dasar laut oleh puluhan penyelam lokal maupun mancanegara pada Kamis sore. 2 biorok patung Garuda lambang negara Indonesia serta sebuah patung Garuda Eka Paksi ditenggelamkan oleh para penyelam. Diharapkan dengan ditanamnya patung ini, berbagai macam terumbu karang hingga biota laut banyak yang datang ke area ini. Ini
dalam rangka memantapkan, merevitalisasi budaya Tirta Amerta Sanjiwani Kemendalu, bahwa laut itu adalah segala sumber kebutuhan hidup. Semuanya berawal dari laut. Dengan persepsi seperti itu, maka budaya itu harus dihidupkan. Dan sekarang dengan terrehabilitasinya, terlestarinya laut dan terumbu karangnya, Pemutaran sekarang sudah lahir menjadi salah satu destinasi pilihan dunia. Ini pilihan yang terbaik di dunia. Taman Biorok di kawasan wisata Pemutaran Buleleng ini merupakan terbaik di dunia. Ini terbukti alam bawah laut desa Pemutaran ini mendapatkan penghargaan terbaik di dunia di Madrid, Spanyol pada tahun 2016 lalu. Salah satu wisatawan sekaligus pemilik dive center di kawasan Pemutaran ini mengaku senang bisa ikut menurunkan struktur burung Garuda ini. Ia berharap ke depannya masyarakat menjaga struktur biorok yang telah dilestarikan ini, sehingga pariwisata Bali Utara kian ramai dikunjungi wisatawan. I'm working here, so I'm in the water every day. I'm manager dive center. Yeah. Okay. Yeah, it's good. Good. Yeah, very nice. Hey. Bak taman, ratusan biorok ini ditempatkan di dasar laut yang hingga kini seluas 4 hektar. Diturunkannya struktur burung Garuda ini melambangkan kebinekaan warga Indonesia. Pembuatan biorok ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak secara lebih cepat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kawasan wisata Pantai Pemutaran, Kecamatan Gerogak, Buleleng, Bali dipenuhi sampah kiriman, baik sampah plastik maupun kayu. Sampah-sampah ini mengganggu para wisatawan dan dikhawatirkan akan mencemari terumbu karang. Beginilah kondisi Pantai Pemutaran saat ini. Tampak terlihat sampah rumah tangga berupa plastik makanan ringan, styrofoam serta kayu ini diduga terbawa arus dari Pulau Jawa. Kondisi ini terlihat di sepanjang pantai Desa Pemutaran hingga Pulau Manjangan. Sampah kiriman ini diduga selalu terjadi setiap tahun di saat musim penghujan di bulan Desember hingga Januari mendatang. Menurut salah satu pengelola objek wisata di Pemutaran mengaku sampah kiriman ini pun selalu datang di saat pagi dan siang hari. Namun untuk mengatasi hal ini pihak hotel di sekitar pantai pun berusaha membersihkan sampah-sampah plastik ini. Ya, tentunya mengganggu terumbu karang dan biota laut lainnya. Namun ini sampah ini datang dari mana-mana, saya tidak tahu berasal dari mana. Yang jelas karena ini musim hujan, sampah-sampah ini berdatangan melalui angin, menuruti angin dan arah arus air. Jadi kami masyarakat Desa Pemutaran akan membersihkan ini nanti. Untuk menghindari kerusakan terumbu karang, para turis pun ikut melakukan snorkeling untuk memungut sampah yang tersangkut di sejumlah biorok yang ditumbuhi oleh terumbu karang. No, it's terrible. No tourist will like plastic in the water. This is important to understand. There has to be a control in Indonesia, in all of Asia, but especially here also in Bali, with plastic. Digelarnya Pemutaran Bay Festival membuat sejumlah petugas kebersihan dan masing-masing hotel dan pecalang adat disiagakan untuk mengatasi persoalan sampah kiriman tersebut. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Seekor anak beruang madu diserahkan ke BBKSDA Riau meski baru 5 hari tinggal di rumah barunya. Bayi beruang bernama Jennifer ini sudah akrab dengan penjaganya. Sebatang kara. Setiap hari, Jennifer, anak beruang madu berkelamin betina ini mengikuti penjaganya kemana-mana.
Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, bayi beruang ini dirawat, diberi susu, dan diperkenalkan dengan tempat-tempat untuk latihan memanjat. Baru 5 hari berada di sini, namun Jennifer sudah akrab dengan penjaganya. Baru Selasa lalu, bayi beruang ini diserahkan oleh pemiliknya. Dari warga, beruang itu sekitar berusia 5 atau 6 bulan, di mana beruang itu merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Jadi ini kalau kita lihat merupakan keberhasilan dari kita, dibantu teman-teman media selama ini yang mensosialisasikan bahwa ada beberapa satwa yang memang tidak bisa dipelihara karena satwa tersebut adalah satwa yang dilindungi. Sebelumnya Jennifer ditemukan saat usianya 3 bulan di sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Diduga Jennifer terpisah dari induknya. Sebelum dikembalikan ke habitatnya, Jennifer direhabilitasi dulu. Diperkirakan bayi beruang madu ini akan dilepas liarkan saat usianya mencapai 2 tahun. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET. 3 gajah terlatih di Aceh ikuti drama kolosal bertema peperangan di masa kerajaan. Dan ternyata pada masa kejayaan kerajaan Aceh dulu, gajah itu digunakan sebagai kendaraan maupun peperangan loh. Midok, Aziz, dan Mega tampil di drama kolosal di lapangan Belang Padang, Banda Aceh. Ketiga gajah itu merupakan penghuni Pusat Latihan Gajah atau PLG Sare Aceh. Bukan drama biasa loh, melainkan memiliki nilai sejarah dan edukasi. Ternyata zaman kerajaan Aceh berjaya, gajah digunakan sebagai kendaraan maupun saat pertempuran. Dan Sultan Iskandar Muda saat itu menjadi salah satu raja yang berhasil mengomandoi ratusan gajah Sumatera. Nah, ini belum pertunjukan utamanya ya, baru gladi kotor yang sedang dipersiapkan oleh Kodam Iskandar Muda. Diharapkan pertunjukan seperti ini makin meningkatkan kesadaran warga dengan konservasi gajah. Itulah kita pahami juga Bapak Iskandar Muda ada punya pasukan gajahnya. Sehingga jangan sampai generasi penerus nggak tahu. Jangan pula gajah yang ada gajah hanya di Sare saja. Dulu ada pasukan gajah di Belang Padang, ini pada tempatnya pasukan gajah gitu kan. Nah itu kita timbul ke anak-anak kecil besok dia juga lihat pada nonton, lihat gajah. Ada gajah bisa joget, akan mengalungkan bunga nanti kepada iruk dan sebagainya. Ketiga gajah nantinya akan tampil dalam drama kolosal yang digelar dalam acara Hari Juang Kartika Jumat 15 Desember besok. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET. Ya, sesaat lagi kita ikuti informasi mengenai perekrutan pemain baru Bali United. Jadi tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di
Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak, The East hanya di NET. Bali United resmi merekrut mantan penyerang Bayangkara FC Ilyas Pasojevic. Pemain naturalisasi ini akan memperkuat skuad Tridatus selama 3 tahun ke depan. Ilyas Pasojevic, mantan penyerang Bayangkara FC, resmi memperkuat Bali United hingga 3 tahun ke depan. Pemain naturalisasi kelahiran 11 September 1987 ini sebelumnya telah membela beberapa klub di tanah air yakni Mitra Kukar, PSM Makassar, serta Persib Bandung, dan pada musim 2017 Spaso membela Bayangkara FC. Keputusan Spaso membela Bali United karena dia melihat perkembangan klub Bali United sangat baik. Di sisi lain dia juga merasa kembali pulang ke rumahnya karena pada tahun 2011 dia pernah membela klub Bali Devata yang merupakan klub pertamanya di Indonesia. Saya kagum dengan visi dan misi saudara Tanuri dan seluruh manajemen Bali United, dan saya pikir klub ini akan berkembang terus. Saya mau jadi bagian dari sejarah ini, dan tentu saja main di Liga Champions Asia itu salah satu alasan besar. Jadi banyak alasan untuk kembali di Bali, dan saya sangat senang bisa berada di sini. Sementara pelatih Bali United Widodo Cahyono Putro mengatakan Bali United butuh striker yang kuat di lini depan. Tentunya dengan kehadiran Spaso, lini depan Bali United bisa lebih tajam lagi. Saya sudah tahu Spaso, gaya permainannya. Saya harapkan semua supporter penggemar Bali United jangan disamakan Spaso sama Convalius. Ya, ini sangat berbeda. Ya, yang jelas jangan mengharap Spaso nanti bisa melebihi Convalius. Tetapi yang kami harapkan dari Spaso yang dia bicarakan tadi bisa memenangkan setiap pertandingan. Itu cukup menurut saya. Tak tanggung-tanggung Bali United juga merekrut Kevin Brands. Kevin Brands adalah gelandang asal Belanda kelahiran 28 Maret 1988. Menurut CEO Bali United Yabes Tanuri, Kevin dianggap pemain yang tepat untuk kebutuhan tim. Kevin Brands akan memperkuat Bali United selama 2 tahun. Bali United juga memperpanjang kontrak Nick van der hingga 1 tahun ke depan, karena kemampuan pemain asal Belanda ini masih dibutuhkan untuk memperkuat tim. Semoga ini bisa memberikan sebuah semangat baru, karena kita tujuannya juga bukan hanya di Indonesia tapi juga ke Asia juga, di mana di Asia itu pertandingan kita, karena adanya Asia pertandingan kita sangat banyak, belum lagi ada Piala Presiden juga yang tambah banyak lagi. Tapi kita utamakan itu adalah di Liga 1 dan di Asia. Dalam jumpa pers yang digelar Kamis kemarin, Bali United juga memperkenalkan 2 gelandang lokal yakni Ahmad Agung Setiabudi dan Sutanto Tan. Perekrutan kedua pemain ini berdasarkan kebutuhan tim terhadap keseimbangan permainan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, motor bergaya era Perang Dunia Kedua masih diproduksi hingga kini. Nah, salah satunya di Rusia. Dan ternyata harganya tidak murah, bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Motor dengan bak di samping untuk penumpang. Modelnya memang vintage, sehingga kini seringnya dipakai untuk properti syuting film. Tapi ternyata di Rusia masih ada pabriknya loh. Tepatnya di kota Ural di Irbit.
Berdiri sejak 75 tahun, pabrik ini dibuat saat Perang Dunia Kedua, tepatnya saat Stalin memerintahkan evakuasi pabrik motor dari Moskow. Saat Soviet berjaya, lebih dari 50.000 motor dihasilkan dari pabrik ini per tahunnya. Namun, kini pabriknya harus berjuang meraih pasarnya. Покупательская способность населения резко упала, и тот объем мотоциклов, которые мы могли делать, он оказался невостребованный. И поэтому пришлось заниматься поиском rынка, где может быть востребована наша продукция. Motor model vintage ini bisa dipacu hingga 120 km per jam dengan harga mulai dari 189,6 juta rupiah. Sayangnya bagi warga sekitar, harga itu juga dinilai terlalu mahal. Это не перейдет из-за того, что они стоят новые, как машины. Вот так вот и будут как покупать подержанные, если кому-то интересен. А так что на новые просто людям не пойдет. Ada 5 varian motor yang kini diproduksi pabrik tua ini. Warnanya pun beragam, ada 60 warna. Suku cadangnya mayoritas diimpor dari Eropa dan Asia. Ya, ada referensi film kece untuk mengisi akhir pekan Anda, jadi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net.
Ya, ada film yang gak kalah kece dari film Star Wars, yaitu Jurassic World Fallen Kingdom. Nah, di Universal Pictures baru meluncurkan trailernya, dan ini merupakan seri terbaru dari film Jurassic Park yang ngehits di era 90-an. Do these animals deserve the same protections given to other species? Or should they just be left to die? Setelah di film sebelumnya Jurassic World dihancurkan oleh kawanan dinosaurus, Owen yang diperankan Chris Pratt dan Claire yang diperankan Bryce Dallas Howard kembali mendatangi tempat yang dihuni kawanan dinosaurus itu. Film ini masih diperankan oleh orang-orang yang bermain di film sebelumnya. Blown away, and Universal and Steven Spielberg and Colin Trevorrow producing this, they created the perfect environment for him to just really be empowered and for his spirit to be breathed into this film. Di film Jurassic World Fallen Kingdom, mereka datang untuk menyelamatkan hewan-hewan purba itu dari kepunahan. Lokasi yang menjadi taman Jurassic tersebut terdapat gunung aktif yang akan meletus. Dengan waktu yang terbatas, mereka harus menyelamatkan sisa dinosaurus yang masih bertahan, termasuk raptor bernama Blue. Eits, tapi para penggemar film Jurassic harus bersabar karena keganasan hewan-hewan buas ini baru dapat disaksikan di bioskop-bioskop tanah air pada 22 Juni 2018. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk subscribe. Setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Fun Day. Band indie bergenre popang asal Tabanan ini akan membawakan lagu dengan judul Awali Hari. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om.